Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal UTS. Ini soalnya, sudah ada soalnya. Yang pertama kita diminta untuk buatlah perintah DDL untuk membuat tabel beserta relasinya, di mana kita juga membuat nama skema sesuai dengan nama mahasiswa. Kita buat nama skemanya dulu. CD desktop SQL plus baru kita buat nama sys dba Nah, baru kita buat itunya, nama kita create table, create user Rahmadani, identified by di sini salah. Kita buat lagi, sini ada kurang. Nah, sudah. Baru kita buat grand-nya, grand connect baru resort baru dba to Rahmadani. Nah, selesai, baru kita connect kan, connect Rahmadani, passwordnya 1234567. Yes, ada salah. Coba kita buat lagi, connect Rahmadani, itu 1234567. Nah, selesai connect. Baru kita diminta untuk membuat tabel sesuai dengan ini, tabel siswa. Create table siswa. Pertama itu ada NISN itu tipe datanya number. Kita buat 7, buat dia not null. Ini karena dia pada NISN itu terdapat pagar, jadi dia merupakan primary key. Baru habis NISN itu nama varchar not null. Baru habis nama itu ada tempat lahir, tanggal lahir, dan hobi.
akhir varchar 2 30 not null, baru tanggal lahir date not null, baru hobi tipe datanya varchar, lalu kita tutup. Nah, sudah tercreate tabelnya. Berikut coba kita tampilkan dex siswa. Sudah ada. Berikut kita akan membuat tabel mata pelajaran. Create table mata pelajaran. Yang pertama itu ada ID, nama, dan juga KKM. Di ID itu ada pagar, berarti dia merupakan primary key. ID varchar tipe data number not null, primary key baru ada nama itu varchar 30 not null juga, not null, dan terakhir ada KKM itu number not null. Lalu kita tutup. Sudah tercreate. Kita lihat dex mata pelajaran. Nah, sudah ada nih. Baru yang terakhir kita akan membuat tabel nilai MP, di mana nilai MP ini dia menampung data mata pelajaran dan juga siswa. Dia mengalami foreign key. Oke, kita buat create a table nilai MP mana kita buat dulu nilai, jadi ini number karena dia tidak ada pagar, jadi dia tidak ada itu primary key nya. Jadi kita buat not null karena dia menampung tadi. Nah, jadi kita akan membuat kita masukkan miss n nih sama ID nih. Kita copy saja, baru yang ID nih lalu kita buat foreign key. Oke, di mana yang diambilnya itu adalah miss n yang merupakan references referensi dari tabel siswa, di mana yang diambil itu miss n. Origin key yang dimana itu dia ID
Oh, di sini ada salah. Di sini ada kekurangan tadi. Kita berulang aja. Ada kekurangan sini. Sini. Oops. Kita copy saja. ID NISN baru ID. Oops, salah. Next. Control nilai SN baru ID baru habis ID. Ini di sini salah tadi. Oke. Dimana yang diambilnya itu ID references dari mata pelajaran, dimana itunya diambil ID-nya. Kita tutup. Nah, sudah tercreate tabelnya. Index nilai MP sudah ada nilainya. Berikut kita akan membuat soal nomor 2 lagi, dimana buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk proses penambahan data pada tabel-tabel tersebut secara langsung. Satu tabel minimal 10 data. Oke, pertama kita buat dulu set server output on, set server output on, dan juga kita atur line-nya, set line 200. Kita akan menambahkan datanya. Jadi kita buat declare begin end. Sini declaring kita biarkan aja. Caranya itu insert into tabelnya dari tabel siswa values baru kita ikutin, yang kita urutkan sesuai dengan tabelnya. Itu ada NISN, nama, tempat tanggal lahir, tanggal lahir dan hobi. Namanya NISN-nya misalnya 11771. Lalu untuk namanya misalnya Aldi. Baru tempat lahirnya misal dia di Duri. Lalu tanggal lahirnya itu 01 Januari 1999. Baru terakhir ada hobinya,
hobinya games. Oke. Coba kita save. Udah kita save. Lalu kita masukkan sini UTS slash. Oh, terjadi error di nomor 4 di mana missing select insert itu siswa Valves. Kolom 5 skill statement insert into Valves. Oh, di sini salah nih. Di sini Valves. Oh, tuh. Kita save lagi. Lalu kita tes lagi. UTS slash. Nah, sudah complete. Kita bisa menampilkannya. Create from siswa. Oh, create pula. Create from outline comments. Oh, create pula deklarasi. Oh, select. Salah. Select from siswa. Nah, ini ya sudah ada deh. Coba kita tambahkan. Ini kita copy saja. Ctrl V. Kita ubah di sini soalnya 2. Sini namanya misalnya Bimo. Lalu dia dari Pekanbaru. Tanggal 3 dia 3 Februari misal. Dari tahun 99, hobinya berenang. Oke, kita save. S. Lalu kita coba baru UTS. Slash. Nah, di sini terdapat error. Itu kenapa? Karena pada baris pertama itu sudah kita insertkan. Jadi ketika kita menambahkan data baru, dia tidak bisa, karena dia tidak bisa ditimpa. Atau insert satu nih pada data satu nih sudah ada dia, jadi dia tidak bisa. Caranya itu kita delete dia dulu. Delete siswa. Nah, sudah di delete, baru kita masukkan lagi UTS. Nah, sudah complete. Kita copy saja. Kita copy sampai 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ganti ini. Ini 3 kita buat. Ini namanya misalnya Cici misalnya. Dari Duri juga ya. Misalnya ini dia tanggal 5 Maret misal tahun 2000 ya. Hobinya misalnya koli.
Lalu ini kita ubah juga, misalnya ini 4, ini namanya misalnya Dian dari Duri juga, tanggal 7 misal 7 Mei dia 7 April tahun 99. Hobinya sama itu buat volley dan kita ganti lagi jadi 5, namanya Egi dari Jakarta misal. Jakarta tanggal 9 Mei 9. Hobinya basket 5, 6. Franz misal namanya, dari Duri. Februari, Maret, Mei, Jun, tahun 2000. Hobinya games 7. Kita buat namanya misal lagi bilang dari Payakumbuh misalnya ini 13 Jul 9. Hobinya misalnya futsal. Ini 8 Hani dari Surabaya nih misal, dari Bandung aja lah, dari Bandung 15 Agustus tahun 2000 dia. Hobinya baca. Izul dari Duri juga tanggal 17 dan September tahun 2000. Hobinya misal menggambar, menggambar 10 sini dari Malang 19 Oktober 2000. Hobinya misalnya dance. Kita Ctrl S, kita save, baru di sini jangan lupa kita delete dulu, delete yang tadi. Nah sudah lihat, baru kita masukkan lagi UTS. Declare nomor 13. Sini ada salah nih, Ctrl F. UTS yang sudah komplit. Coba kita select from
siswa. Nah, sudah ada. Berikutnya kita akan membuat kolom mata pelajaran. Ini kita hapus saja. Ini sesuai dengan apanya? Itu ada ID, nama, dan KKM. ID, nama, dan KKM. Ini ID-nya 101. ID, nama, KKM. Misalnya kita buat fisika, KKM-nya misalnya 75. Kita hapus saja. Lalu kita copy saja, Ctrl C, Ctrl V, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini kita ganti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ctrl S. UTS. Oh, di sini belum kita buat tadi. Sini salah nih. Ternyata di sini kita buat mata pelajaran. Mata pelajaran. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. Udah, kita save. Coba lagi TS. Sudah complete. Kita tengok select from mata pelajaran salah pula. Select from mata pelajaran. Sudah ada nih. Berikut kita akan membuat tabel nilai MP. Ini kita hapus saja. Ini kita ubah jadi nilai MP. Sesuai dengan ini tadi tabelnya. From siswa. Dia ada tadi ada nilai nilai itu ada NIS, ada ID. Nilai NIS ID. Nilainya misalnya 80. NIS N-nya tadi 11771. Baru ID-nya tadi ID-nya 101. Kita copy aja nih.
Ctrl C, Ctrl V, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ubah nih nilainya. Si Bimo misal 85 kita buat. Ini ya tadi 2, ini 2. Cici misalnya 87, 80 aja, 80. Lalu ini misalnya Dian 78, 4, sini 4 juga. Egi 88, 5 juga. Egi siapa lagi nama tadi ya, Frans misal 65. Ini 65, 6, sini 6 juga. Terus Gilang 77, 7, sini 7. Baru Hani 98, baru Izul 90, terakhir Jenny 80 aja, 10. Udah. Lalu kita tampilkan tes complete. Kita bisa select from nilai MP. Sudah. Berikutnya kita soal nomor 2 sudah. Berikutnya kita akan membuat soal 3. Buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk implementasi percabangan if atau case berdasarkan data yang ada pada tabel. Kita akan menggunakan data nilai MP ini. Gimana? Sini kita hapus aja dulu. Delete. And nilai MP and nilai MP dot nilai percent types lalu dibikin select nilai into and nilai from nilai MP, where dimana miss n yang 1177 8 yang 78 1178
di mana if kita menggunakan if, lalu and if nilainya nilai besar dari 75, dan di mana DBMS output line lulus, tekan lulus. Kalau misalnya nilai dari NISN yang 11778 itu nilainya lebih besar dari 75, berarti dia nyatakan lulus. Lalu kita save, lalu kita tampilkan UTS. Nah, lulus ya, karena nilai yang 11778 itu dia bernilai 78. Berikutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4. Buatlah satu anonymous block yang digunakan untuk implementasi explicit cursor width parameter yang digunakan untuk menampung NISN, nama siswa, nama mata pelajaran, dan nilainya yang KKM yang kecil dari nilai parameter inputnya. Oke, di sini kita hapus dulu. Sini kita hapus. Sini kita hapus juga. Gimana sini s nama varchar 230, baru s NISN number 7, baru nilai number baru yang mata pelajaran M, itu ada nama mata pelajaran itu varchar 230, baru ada KKM-nya. KKM itu number 7. Lalu sini kita buat ada keterangannya, nanti keterangannya itu varchar 230. Nah, dibikin ini apps di sini, tapi sini masih oke. Kursor C1, gimana input numbernya number is select siswa dot NISN, baru ada siswa dot nama, baru ada mata pelajaran mata pelajaran itu nama, dan juga ada mata pelajaran nama mata pelajaran KKM.
mata pelajaran KKM, nilai dulu nilai MP. Mata pelajaran dot nama baru nilai MP dot nilai baru mata pelajaran KKM, dimana from dari nilai MP join siswa on nilai MP dot NISN sama dengan siswa dot NISN baru join mata pelajaran on nilai MP dot ID itu sama dengan mata pelajaran dot ID, dimana itu where mata pelajaran KKM dimana itu lebih kecil, sesuai dengan yang dibilang tadi, itu nilai yang KKM-nya kecil dari nilai parameternya. Oke, input order by mahasiswa, order by siswa dot nim dot NISN. Lalu dibikinnya open C1, kita buka C1 nya, misalnya kita masukkan soal 75 fetch C1 into SNISN baru S nama baru N nilai baru M nama dulu lah, M nama, N nilai, dan juga M KKM. Dimana while C1 persen phone loop, kita pakai looping, kita end loop kan dulu, end loop. Gimana ini, if jika nilai n nilainya
kecil dari nilai KKM-nya, MKKM, di mana di mana keterangannya itu dia tidak lulus. Else jika iya, ya jika lebih besar dia berarti keterangannya lulus. Nggak tahu, jadi buat mau video. And if sana lah. DBMS score output line di mana nis n baru habis s ini baru s nama itu ada m nama baru m nama baru ada nilai n nilai baru ada m KKM. Baru ada keterangan. Fetch C1 into s nis n s nama baru ada m nama baru ada n nilai baru m KKM. And loops udah sini, close, kita tutup, close C1 sudah, kita save, Ctrl S, lalu kita tampilkan UTS /phone line 14. Oh, salah nih. Di sini. Oops. Kita save lagi. Kita tampilkan UTS. Yap, sudah komplit. Oke. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.